sama simpangan baku tersebut. Kalau mau menggabungkan boleh antara min dan median. Itu nanti berkaitan dengan kesimetrisan data. Kemudian kalau antara min dengan simpangan baku yang dikaitkan berarti nanti mencari koefisien variansinya. Dihitung keragaman datanya itu seperti apa. Gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lainnya? Aman ya? Kalau misalkan aman, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oh iya, sebelum masuk ke materi pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kalau sebenarnya ini kita seharusnya sudah di pertemuan kelima ya. Seharusnya kita sudah di pertemuan kelima dan di kelas ini baru pertemuan keempat. Nah, sebetulnya kita tidak perlu mengganti mata kuliah penggantinya untuk yang pertemuan kelima. Nanti untuk yang di pertemuan terakhir itu saya hanya akan menggunakan untuk proses pengayaan atau pendalaman materi. Jadi nanti di pertemuan ketujuh itu kalian bisa belajar sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu ada pengganti lagi mata kuliah karena proses perkuliahan untuk penyampaian materinya itu hanya di sampai pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu nanti hanya digunakan untuk materi pengayaan seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen tetap ada meet, ya nanti dari suatu kejadian atau anggota dari event. Nah, di sini nanti materinya itu ada 3 ya secara garis besar. Yang pertama itu adalah konsep dari probabilitas, kemudian yang kedua itu adalah ruang sampel dan event, kemudian yang ketiga itu adalah aksioma peluang dan operasi pada himpunan. Nah, di sini saya masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan konsep probabilitas dan serta unsur-unsur yang ada di dalam probabilitas. Nah, probabilitas itu dapat diartikan sebagai proporsi. Jadi di sini proporsi ya antara hasil dari sebuah percobaan dengan semua kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa. Nah, di sini semua kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa itu dapat dianggap sebagai ruang sampel. Berarti nanti di sini ruang sampel itu merupakan himpunan dari semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari peristiwa. Misalkan di sini ada nih pelemparan sebuah dadu. Berarti nanti anggota dari ruang sampel itu adalah banyaknya mata dadu dalam satu dadu tersebut. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti nanti banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota dari ruang sampel itu adalah sebanyak 6. Nah, di sini ruang sampel ini kita bisa mengetahui semua hasilnya atau semua anggota yang ada di dalam ruang sampel ini tanpa melakukan percobaan. Nah, sedangkan untuk yang hasil dari sebuah percobaan ya berarti nanti kita harus melakukan percobaan. Nah, hasil dari sebuah percobaan ini biasanya dituliskan dalam sebuah event yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, di sini event ini kita bisa mengetahui anggota yang ada di dalam event ini apa saja itu ketika sudah dilakukan percobaan. Nah, contohnya di sini ruang sampelnya itu adalah tadi ya, 1 dadu. Berarti nanti anggotanya itu ada seperti ini. Ada mulai dari mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Nah, berikutnya kalau misalkan event ini menunjukkan kemungkinan munculnya mata dadu genap.
Berarti nanti di sini, misalkan di sini saya lambangkan dengan A, maka di sini adalah 2, 4, dan 6. Jadi nanti kemungkinan yang muncul di event atau kejadian A ini bisa saja 2, bisa saja 4, atau bisa saja 6. Nah, jadi nanti event ini akan diketahui hasilnya ketika kita sudah melakukan percobaan. Sedangkan kalau di dalam ruang sampel ini kita tidak harus melakukan percobaan, kita sudah tahu hasilnya apa saja. Nah, di dalam event ini terjadi beberapa interaksi ketika eventnya itu lebih dari satu atau kejadiannya itu lebih dari satu, yaitu mulai dari gabungan. Nah, gabungan ini menunjukkan bahwa kita menuliskan semua anggota yang ada di kejadian A dan di kejadian B secara bersama-sama. Jadi nanti kita menuliskan jadi satu nih antara A dan B. Dan biasanya dilambangkan dengan A gabungan B. Nah, misalkan di sini B itu adalah bilangan prima. Berarti nanti 2, 3, 5. Nah, kemudian berarti nanti A gabungan B ini kita menuliskan semua anggota yang ada di A dan di B. Berarti nanti ada 2, 3, 4, dan 5. Interaksi berikutnya itu adalah irisan atau intersection. Nah, irisan atau intersection ini dilambangkan dengan seperti huruf N terbalik ya. Berarti nanti A irisan B itu adalah kita menuliskan anggota yang sama di A dan di B. Berarti nanti di sini dia hanya ada satu, yaitu bernilai 2. Jadi kita melihat anggota yang sama saja di antara dua kejadian atau dua peristiwa. Nah, berikutnya ini adalah komplement. Berarti kalau kita mengatakan komplement itu adalah lawannya yang ada di dalam A atau lawannya yang ada di dalam B. Berarti nanti untuk komplement ini kita menuliskan semua anggota pada ruang sampel yang tidak ada di A ataupun yang tidak ada di B. Nah, biasanya dituliskan dengan lambang C di atas huruf dari peristiwa ini. Nah, misalkan di sini A komplement berarti nanti hasilnya itu adalah 1, 3, 5. Karena A-nya ini merupakan bilangan genap, berarti nanti A komplement ini adalah bilangan ganjil. Kalau B komplement ini berarti nanti semua anggota yang ada di ruang sampel yang bukan merupakan bilangan prima. Berarti 1, 4, dan 6. Nah, unsur dalam probabilitas yang lainnya itu adalah kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Nah, ini adalah merupakan interaksi ciri khas dari probabilitas ya. Kalau misalkan kejadian saling bebas itu berarti antara kejadian A dan B ini tidak saling mempengaruhi. Berarti hasil yang diperoleh A itu tidak mempengaruhi hasil yang diperoleh B. Begitu juga sebaliknya, hasil yang diperoleh B itu tidak mempengaruhi hasil yang diperoleh dari A. Nah, kemudian berikutnya itu adalah kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas ini terjadi apabila antara dua kejadian ini tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Jadi misalkan kalau misalkan peristiwa A itu sudah terjadi, maka peristiwa B tidak bisa terjadi. Nah, misalkan kalau untuk yang kejadian saling bebas ini, nah ini tuh misalkan dua buah dadu dilempar bersama-sama. Nah, berarti nanti di sini hasil dari dadu pertama ini tidak mempengaruhi dari hasil dadu kedua. Nah, kalau untuk kejadian saling lepas ini tadi ya, nah ini berarti nanti peristiwa
A itu kalau sudah terjadi maka yang B tidak bakalan terjadi. Contohnya itu tadi ya, kalau misalkan saya mempunyai satu buah dadu, saya lempar sebanyak 1 kali. Nah, ini kalau misalkan peristiwa A ini munculnya ganjil, maka munculnya bilangan genap itu tidak bakalan terjadi, kecuali kalau misalkan di sini dilempar lebih dari 1 kali. Nah, pasti nanti munculnya bilangan genap di pelemparan berikutnya itu mungkin terjadi. Nah, karena di sini hanya dilempar sebanyak 1 kali, maka peristiwa B ini tidak bisa terjadi. Nah, contohnya juga misalkan seorang mahasiswa mengikuti ujian. Kalau misalkan ruang sampelnya, S-nya itu bisa lulus, bisa tidak. Nah, tetapi si mahasiswa tersebut dia tidak bisa tidak bisa menduduki kedua-duanya. Kalau misalkan dia sudah lulus, ya berarti dia tidak bisa masuk di area tidak lulus. Kalau misalkan dia tidak lulus, berarti ya dia tidak bisa menduduki area lulus. Nah, ini adalah contoh dari kejadian saling lepas. Nah, berikutnya di sini hubungan antar kejadian atau interaksi antar kejadian ini bisa dituliskan dengan diagram Venn. Berarti nanti kalau misalkan bentuknya, misalkan gambarannya seperti ini gitu ya. Nah, ini antara A dan B. Nah, antara A dan B ini mempunyai irisan. Kemudian yang berikutnya, ini misalkan dia tidak beririsan. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, ini misalkan ada A1, ada A2. Nah, ini adalah contoh beberapa bentuk dari diagram Venn untuk beberapa kejadian. Nah, dari unsur dalam probabilitas ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sepertinya Oke. belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau misalkan belum ada, saya lanjutkan ya. Berikutnya itu adalah berkaitan dengan aksioma peluang. Berarti nanti di sini menunjukkan teorema yang digunakan untuk probabilitas atau untuk menghitung probabilitas. Nah, misalkan di sini saya mempunyai S adalah ruang sampel dengan kejadiannya adalah A. Untuk mendapatkan peluang dari A, itu berarti nanti saya akan memproporsikan antara jumlah anggota di A dengan jumlah yang ada di S. Sehingga rumus dari probabilitas secara umum adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, berarti nanti banyaknya anggota di A dan di sini banyaknya anggota pada ruang sampel. Nah, berikutnya nilai probabilitas itu selalu antara 0 sampai 1. Untuk 0, ketika PA sama dengan 0, ini berarti mustahil terjadi. Dan ketika PA sama dengan 1, itu berarti kejadiannya pasti terjadi. Nah, untuk hasil probabilitas dari ruang sampel, itu bernilai 1. Karena dia membagi pada dirinya sendiri. Nah, berikutnya ketika ada kejadian A dan B, kita gabungkan, maka formulanya berlaku seperti ini, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, PA irisan B ini nanti mempunyai 3 kemungkinan nilai. Yang pertama itu adalah bernilai sembarang. Nah, berarti nanti di sini berdasarkan hasil irisan antara A dan B,
Berarti kalau misalkan digambarkan dengan diagram Venn, itu bentuknya misalkan seperti ini. Nah, ini nanti irisannya ada berapa. Nah, biasanya di sini bernilai sembarang itu kasusnya seperti kalau kalian menyukai beberapa hobi. Misalkan di sini ada 2 hobi. Yang pertama adalah misalkan berkaitan dengan olahraga, kemudian yang kedua berkaitan dengan ini ya. Misalkan membaca ataupun menulis gitu ya. Nah, ketika ada beberapa orang yang menyukai kedua-duanya, berarti itu adalah irisan dari kedua peristiwa ini. Nah, berarti nanti di sini bernilai sembarang. Kemudian yang kedua itu adalah ketika antara A dan B ini saling lepas, maka tidak mempunyai irisan antara A dan B. Sehingga nanti di sini kejadiannya disebut sebagai kejadian saling lepas. Maka irisannya adalah 0. Nah, kemudian kalau kejadian yang saling bebas, ini menunjukkan bahwa antara kedua ini tidak saling berpengaruh, tetapi masih kemungkinan mempunyai irisan, di mana irisannya itu adalah perkalian antara peluang A dengan peluang B. Jadi nanti di sini yang kedua ini bernilai 0 kalau kejadiannya saling lepas, kalau tidak punya irisan, dan kemudian kejadian saling bebas berarti nanti PA dikalikan PB. Nah, berikutnya di sini ada proses untuk menghitung titik sampel. Titik sampel pada ruang sampel ini bisa dicari dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama di sini adalah dengan cara pemangkatan. Biasanya di sini kalau dengan cara pemangkatan ketika ada satu buah atau ada satu objek yang dilempar lebih dari satu kali, atau bisa 2 objek yang sama dilempar secara bersama-sama. Nah, misalkan di sini satu dadu dilempar sebanyak 2 kali. Nah, berikutnya itu adalah dengan cara pengalian. Nah, kalau dengan cara pengalian ini berarti nanti antar objek satu dengan objek yang lain itu biasanya jumlahnya berbeda dan dia tidak sama. Contohnya misalkan pemasangan antara misalkan sepatu dengan kaos kaki. Nah, di sini kan merupakan 2 hal yang berbeda. Misalkan di sini sepatu saya mempunyai 3 pasang, kemudian kaos kakinya 5 pasang. Berarti kemungkinan proses pemasangannya itu adalah 3 dikalikan 5, yaitu sebanyak 15. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan pemetaan ya. Bisa misalkan sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, kaos kaki 1, kaos kaki 2, kaos kaki 3, kaos kaki 4, kaos kaki 5. Kemudian kalian petakan seperti ini. Nah, berikutnya itu adalah permutasi. Nah, permutasi ini berarti nanti kalian memperhatikan proses urutannya. Jadi misalkan di sini pemasangan antara 1, 2 dengan 2 dan 1 ini tidak sama. Berarti nanti dia dihitung 1. Nah, kemudian di sini contohnya itu misalkan saya mempunyai 20 anggota, saya ambil sebanyak 14. Kemudian di sini ada 11 adalah untuk tim inti, kemudian 3 ini untuk tim cadangan. Nah, ini proses untuk mencari keanggotaannya ini berarti nanti kita menggunakan permutasi, yaitu 20P14. Karena apa? Di sini misalkan orang pertama sampai orang 11
yang masuk di dalam tim inti itu berbeda dengan yang masuk di tim cadangan. Jadi misalkan di sini ya, orang pertama sampai ketiga masuk tim inti susunannya beda dengan orang pertama sampai ketiga yang masuk di cadangan. Maka di sini dihitung berbeda sehingga kita menggunakan permutasi. Nah, di dalam permutasi ini ada beberapa jenis yang lainnya. Yang pertama itu adalah permutasi siklis. Oke, tunggu sebentar ya, saya ini dulu di meeting. Di permutasi siklis ini berarti nanti kita menunjukkan susunan yang dilakukan secara melingkar atau susunan yang disusun secara melingkar. Nah, biasanya di sini untuk posisi duduk ataupun yang lainnya, tetapi yang lebih banyak ini berkaitan dengan posisi duduk ya. Misalkan saya mempunyai 8 orang akan duduk melingkar. Berarti nanti banyaknya kemungkinan susunan itu adalah 8 min 1 faktorial, yaitu sebesar 7 faktorial. Berarti nanti kita tinggal mengalikannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berapa nanti hasilnya? Nah, kalau misalkan di dalam 8 orang ini, 3 orang itu harus disusun secara berdampingan atau duduk secara berdampingan, maka prosesnya ini nanti 3 orang ini akan dihitung menjadi 1. Jadi kalau misalkan saya buat lingkaran seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti 3 orang ini dia dihitung menjadi 1. Berarti nanti banyaknya proses penghitungan di permutasi siklisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti di sini 6 minus 1 faktorial. Nah, di dalam satu lingkaran ini, kita masih bisa mengubah susunannya. Yang penting ketiga orang ini saling berdampingan. Nah, cara yang digunakan di sini berarti menggunakan permutasi, yaitu 3 permutasi 3. Berarti nanti di sini 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu bernilai 1. Maka di sini tinggal faktorial. Sehingga hasil dari susunan 8 orang yang duduk melingkar dengan 3 orang yang saling berdampingan itu adalah 6 minus 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. Berarti 5 faktorial dikalikan 6. Berarti nanti di sini ada ini ya. 6 dikali 5 kali 4 dikalikan 3 dikali 2 kali 1 dan hasilnya nanti berapa. Nah, permutasi berikutnya itu adalah permutasi banyak unsur. Permutasi banyak unsur ini dimaksud adalah ketika saya mempunyai satu set himpunan atau misalkan satu set data. Nah, di sini saya ingin menyusun secara acak gitu. Misalkan saya mempunyai angka 3, 3, 5, 2. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini permutasi banyak aturan. Nah, di sini permutasinya adalah angkanya itu ada sebanyak 4, berarti nanti N-nya ada 4, kemudian di sini ada 3 jenis angka, yaitu angka 3 sebanyak 2, angka 5 sebanyak 1, dan angka 2 sebanyak 1. Berarti nanti proses susunan dari angka 3, 3, 5, 2 itu adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 1 faktorial. Berarti nanti tinggal 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini adalah contoh untuk permutasi banyak aturan. Nah, berikutnya di sini adalah berkaitan dengan kombinasi. Kalau permutasi tadi harus urutannya diperhatikan,
sedangkan untuk kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Nah, biasanya kalau bedanya antara permutasi dengan kombinasi itu biasanya ketika permutasi, ketika saya ingin mengambil banyak orang dan dikategorikan, misalkan yang bagian ini harus laki-laki, yang bagian ini harus perempuan, atau misalkan seperti ini, 14 ini terdiri dari 2 tim, yang 11 orang tim inti, yang 3 orang ini berupa tim cadangan. Berarti nanti prosesnya adalah kita menggunakan permutasi. Nah, sedangkan untuk yang kombinasi itu biasanya ya udah dari 20 itu diambil 14. Berarti nanti baik proses pengambilan secara bersama-sama ataupun satu persatu itu dia tidak berpengaruh. Berarti nanti susunan misalkan 1, 2 itu akan sama dengan 2, 1. Ini adalah contoh dari kombinasi. Berarti nanti dari 20 diambil 14 orang. Berarti nanti di sini banyaknya kemungkinan susunan dari 14 orang itu adalah dengan menggunakan konsep kombinasi. Berarti nanti di sini 20 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi 14 faktorial. 6 faktorial ini diperoleh dari 20 min 14. Nah, di sini seharusnya pakai T bukan P. Nah, oke, dari materi yang ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf Bu, mau tanya. Ini berarti rumusnya harus dihafal semua atau ada kayak gampangnya aja gitu Bu? Oke, kalau untuk yang permutasi, ini ya, biasanya itu kalian bisa menggunakan ini, tabel yang begini ya, dibentuk kotak-kotak gitu. Jadi kalau misalkan permutasi itu gampangnya, kalau misalkan di sini ada 20 orang ya, ada 20 orang, berarti nanti ketika kelompok pertama ini tertulis 20, berarti nanti di sini ini kemungkinan sudah terambil 1 orang. Ketika 1 orang ini sudah terambil di sini, berarti dia tidak mungkin di kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Berarti nanti di sini menjadi 19, 18, 17, 16, 15, dan seterusnya. Nah, ini tadi kalau misalkan kita ambil sebanyak 14 ya, berarti nanti di sini kotaknya juga ada 14 gitu. Lima belas, 14, 13, 12, 11, 10, 9, sampai nanti berapa ya? Sampai 7 ya. Nah, ada 14. Berarti nanti kalau permutasi itu berkurang 1-1. Ini adalah proses untuk mencari ya. Kalau misalkan beda lagi, kalau misalkan di sini ada syarat, misalkan saya mempunyai angka ini ya. Angka ini mau saya susun secara acak. Dan kebetulan setiap angkanya misalkan boleh kembar. Nah, berarti nanti di sini misalkan saya mempunyai angka dari 0, 1, 2, 3. Nah, di sini ada 4 angka ya. Berarti nanti kalau misalkan penyusunan dari 4 angka ini disusun secara acak dan dia harus dia boleh kembar, berarti nanti dalam satu kotak ini isinya adalah 4 semua. Tapi kalau misalkan dia tidak boleh kembar, berarti kalau nolnya ini sudah di yang 1, berarti nanti dia berkurang 1-1 juga. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau permutasi dan kombinasi formulanya sebenarnya gampang sih, Mas. Nah, kalau untuk kombinasi ini memang harus dihafal ya. Kalau permutasi kita bisa melakukan pengakalan seperti ini. Jadi kalau misalkan dia tidak ada kata-kata boleh berulang, berarti nanti
setiap kotaknya ini nilainya berkurang satu terus sampai nanti ada berapa banyak yang diinginkan. Kalau misalkan ada 10 susunan, ya berarti nanti kotaknya ada 10. Kalau misalkan 5 ya 5. Kalau misalkan 14 berarti 14. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Di berikutnya itu adalah proses perhitungan pada probabilitas. Nah, pendekatan perhitungan probabilitas ini ada 3 macam. Yang pertama ada aksiomatik, berarti ini nanti mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam probabilitas. Kemudian yang kedua adalah secara objektif, dan yang terakhir itu adalah subjektif. Nah, hal yang mustahil digunakan untuk kajian itu adalah yang di bagian subjektif. Kenapa? Subjektif ini karena berkaitan dengan hasil intuisi diri sendiri, berarti nanti antara pendapat saya dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Jadi misalkan di sini contohnya itu adalah hasil pertandingan. Nah, karena saya memfavoritkan, misalkan ini pertandingan basket gitu ya, karena saya memfavoritkan tim A, berarti saya berpendapat bahwa oke, nanti si A ini yang akan menang. Berarti nanti peluangnya itu adalah sebesar 1, sedangkan si B ini nanti berarti peluangnya adalah 0. Berarti untuk S1 berarti ini yang dari saya ya. Tim A ini kan ada A, ada B. Nah, di sini peluangnya itu A1, B-nya adalah 0. Kemudian untuk yang S2 misalkan adalah teman saya bilang, oh enggak, nanti tim B yang menang. Berarti nanti S2-nya ini adalah yang A0, yang B-nya adalah 1, nilai probabilitasnya. Jadi di sini untuk subjektif ini adalah berdasarkan persepsinya dari masing-masing individu yang mengamati. Nah, berikutnya ini adalah yang objektif. Nah, subjektif ini akan bisa objektif ketika hasil pertandingan ini sebelumnya sudah ada dasar perhitungannya. Misalkan dari hasil beberapa liga sebelumnya, atau dalam satu liga ini si A ini ternyata sudah menang berapa kali, si B sudah menang berapa kali. Nah, berarti nanti dari hasil yang sudah ada, itu kan nanti punya peluang. Misalkan si A ini peluangnya adalah 0,3, kemudian si B ini adalah 0,2. Nah, dari hasil peluangnya ini, kita bisa memprediksi, oh kemungkinan nanti si A yang menang, karena probabilitas menang di pertandingan-pertandingan sebelumnya, itu si A lebih tinggi daripada si B. Nah, ini akan berubah menjadi objektif kalau misalkan kita sudah punya dasar hitungan sebelumnya. Tetapi kalau hanya prediksi dari intuisi sendiri, itu bersifat subjektif. Nah, di sini untuk objektif itu ada klasik, ada frekuensi relatif. Nah, klasik ini mengindikasikan bahwa setiap anggota pada ruang sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih ataupun terambil dari suatu percobaan. Berarti nanti di sini probabilitas antar anggota ruang sampel itu sama semua. Contohnya misalkan adalah satu dadu dilempar 1 kali. Nah, di sini berarti nanti S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti probabilitas munculnya mata dadu 1 sebesar 1/6, munculnya mata dadu 2 juga 1/6, mata dadu 3 juga 1/6, sampai nanti mata dadu ke-6 juga mempunyai probabilitas sebesar 1/6. Nah, biasanya untuk proses perhitungan probabilitas pada yang klasik, ini tuh biasanya ketika satu objek
dilakukan percobaan sebanyak lebih dari satu, tetapi dia itu hitungannya masih bisa ini ya, kayak masih bisa diperhitungkan, kayak misalnya masih kurang dari 5 kali percobaan gitu. Yang intinya ketika kita susun itu masih memungkinkan untuk dihitung dengan mudah. Nah, berikutnya di dalam frekuensi relatif ini biasanya percobaannya dilakukan banyak kali, misalkan ada 100, 1000 dan seterusnya. Misalkan di sini saya mempunyai satu koin, saya lempar sebanyak 1000 kali. Nah, kalau misalkan satu koin saya lempar 1000 kali, kalau misalkan kita mengikuti kaidah yang bagian klasik, itu kan berarti nanti 2 pangkat 1000 ya untuk S-nya. Nah, ini sangat tidak mungkin atau sangat sulit untuk melakukan proses perhitungan ruang sampel, kemudian nanti bagaimana anggota dari ruang sampelnya menuliskannya seperti apa, itu pasti nanti mengalami kesulitan. Nah, di sini biasanya kita untuk menghitung probabilitas dari kemunculan sisi angka atau sisi gambarnya itu dengan menggunakan frekuensi relatif. Kalau misalkan di sini satu koin saya lempar sebanyak 1000 kali, kemudian munculnya sisi angka itu misalkan ada 600 kali, kemudian gambar sebanyak 400 kali, berarti probabilitas angka itu sebesar 600 per 1000 atau 0,6. Sedangkan untuk yang probabilitas gambar itu adalah 400 per 1000 atau 0,4. Nah, di sini bisa dicari dengan menggunakan formula 1 min PA. Karena tadi PS itu bernilai 1. Kalau misalkan kejadian di dalam di dalam ruang sampelnya ini ada 2, ya berarti nanti tinggal 1 dikurangi PA. Nilainya pasti akan sama. Nah, ini dengan menggunakan konsep frekuensi relatif. Nah, proses pendekatan perhitungan yang terakhir itu adalah berdasarkan aksioma. Di sini sebelumnya sudah dituliskan bahwa PA gabungan B itu adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, kalau misalkan dua kejadian saling lepas, berarti nanti dia hanya sampai di sini saja, PA ditambah PB. Ini kalau saling lepas, karena ini bernilai 0. Nah, kalau misalkan saya mempunyai 10 kejadian, berarti misalkan ada A1, A2, A3, A4, sampai A10, dan ini merupakan kejadian saling lepas, maka probabilitas A1 gabungan A2 sampai A10 itu adalah sama dengan sigma dari 1 sampai 10 pada PAI. Berarti nanti menjumlahkan semua probabilitas mulai dari probabilitas A1 sampai A10. Nah, ini adalah konsep dengan menggunakan aksiomatik. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, kalau misalkan belum ada, di sini materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan operasi dalam himpunan. Nah, operasi dalam himpunan ini yang paling sering digunakan itu biasanya adalah poin 1, 2, 3, serta 6. Nah, di sini gabungan itu kita lambangkan dengan seperti huruf U, sedangkan irisan itu seperti huruf N. Dan komplement itu dilambangkan dengan C yang di atas. Nah, untuk ketiganya ini sudah jelas ya antara gabungan, irisan, dan komplement. Kemudian di sini ada selisih. Nah, misalkan di sini saya punya A sama dengan 1, 2, 3, 5. Kemudian B itu adalah misalkan 2, 4, 6. Misalkan seperti ini ya.
ketika saya menuliskan A selisih B, berarti saya menuliskan semua anggota yang ada di A tetapi yang tidak ada di B. Berarti kita menghilangkan irisan antara A dan B. Dan kita menuliskan yang bagian A saja. Berarti 1, 3, 5. Berarti ini semua anggota A yang tidak ada di B. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan B dikurangi A, berarti kita menuliskan semua anggota yang ada di B tetapi yang tidak ada di A. Berarti 4, 6. Nah, selisih setangkup ini berarti nanti menggabungkan antara selisih A min B dengan selisih B min A. Berarti kita menuliskan semua anggota yang ada di A dan di B tetapi yang tidak mempunyai irisan. Berarti nanti A setangkup B itu adalah 1, 3, 5, dan 6. Oh sorry, ada 4 ya. Berarti nanti ini ibaratnya A setangkup B itu sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B. Atau bisa juga kita tuliskan A min B ditambah B min A. Ini adalah untuk mencari selisih setangkup. Berarti kita menuliskan semua anggota yang ada di A dan B, tetapi yang tidak ada irisannya. Nah, berikutnya itu adalah perkalian kartesian. Berarti kita memasangkan antara yang ada di A dan yang di B. Kalau misalkan saya tuliskan A kartesian B, berarti nanti untuk menuliskannya, yang sisi kiri itu adalah untuk A. Berarti 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 6. Kemudian 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6. Kemudian 3 dengan 2, 3 dengan 4, dan 3 dengan 6. Dan terakhir 5 dengan 2, 5 dengan 4, dan 5 dengan 6. Nah, ini adalah proses perkalian kartesian. Jadi, perkalian kartesian ini sama dengan proses mencari titik sampel yang di poin 2, yaitu dengan proses perkalian. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya boleh, Bu? Iya, boleh, silakan. Nanti kira-kira kalau UTS atau UAS gitu yang sering keluar yang mana ya, Bu? UTS sama UTS sih, maksudnya kalau di UTS itu nanti kira-kira yang soalnya sering itu modelnya yang kayak gimana, Bu? Oke, karena di sini yang bikin soal itu tidak hanya saya ya, ada tim teaching. Nah, biasanya itu kalau misalkan untuk probabilitas ya, materi probabilitas, yang ditanyakan materi probabilitasnya? Iya betul. Oke, jadi kalau materi probabilitas itu biasanya kalau untuk yang operasi himpunan itu biasanya gabungan irisan sama komplement, dan biasanya itu ada kayak bertingkat gitu. Misalkan saya punya nih A gabungan B, ini apa? Kemudian A gabungan, ini irisan ya. A irisan B komplement. Nah, ini nanti sama nggak dengan A komplement irisan B komplement? Sama nggak? Sama, Bu. Sama? Sama? Kalau ini, misalkan saya punya A adalah 1, 2. B itu adalah misalkan 3, 2, 3, 4. Kemudian S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan gini ya. 2, 3, 4. Nah, A irisan B itu berarti adalah 2. Kalau misalkan A irisan B saya komplementkan, berarti saya menuliskan semua yang ada di S tetapi yang tidak ada di B. Berarti nanti A irisan B komplement itu adalah 1, 3,
4, 5. Kalau A komplement irisan B komplement, berarti saya harus menuliskan A komplementnya terlebih dahulu, yaitu berarti berapa ya ini? 3, 4, 5 ya. Sedangkan untuk yang B komplement berarti saya menuliskan semua yang ada di S tetapi tidak ada di B. 1, 5 ya. Iya, Bu. Nah, berarti nanti di sini hasilnya berapa? 5 doang ya? Beda kan? Jadi, kalian harus banyak-banyak berlatih. Kalau misalkan sama juga A gabungan B komplement, itu juga tidak akan sama A komplement gabungan B komplement. Jadi di sini kita gabungkan dulu baru kita komplementkan. Kalau yang ini kita komplementkan dulu baru kita gabungkan. Jadi beda ya. Jadi biasanya sih seperti itu Mas. Yang paling banyak itu adalah poin 1, poin 2, poin 3. Kalau untuk mencari ruang titik sampel itu ya semuanya dipakai. Mulai dari kombinatorik, permutasi, kemudian perkalian kartesian, sama yang pemangkatan tadi. Nah, biasanya sih kebanyakan kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu tuh antara permutasi dengan kombinasi itu pada bingung. Nah, misalkan begini, saya mempunyai misalkan di sini saya mempunyai 2 kandidat laki-laki, 2 kandidat perempuan. Kemudian akan saya pilih menjadi ketua dan wakil. Nah, kalau misalkan di sini ini pemilihannya adalah sembarang, itu berarti nanti kita bisa langsung menggunakan 4 permutasi 2. Karena dia tidak ada ketentuan nih, yang ketua harus laki-laki kah atau yang ketua ini harus perempuan. Tetapi kalau misalkan ada syaratnya nih, ketua harus laki-laki. Berarti nanti kita harus mencari hasilnya yang di bagian laki-laki dulu, untuk yang di bagian ketua. Berarti nanti di sini karena laki-lakinya ada sebanyak 2, berarti nanti 2P1 dikalikan. Karena di sini di bagian ketua ini sudah terambil 1 laki-laki, kan kemudian ada wakil. Wakilnya ini dia bisa laki-laki atau perempuan. Berarti nanti sisanya berarti 3P1. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di dalam kotak, ini ketua harus laki-laki, kemudian di sini wakil, bisa laki-laki bisa perempuan. Jumlah ketua ada 2. Berarti nanti di sini kemungkinan dalam kotak ini yang terpilih itu ada 2 orang. Berarti dalam proses pemilihan di sini kan sudah terambil 1 dari 2. Berarti nanti di sini sisa 1. Sisa 1 masuk ke bagian sini. Sisanya masih 2 perempuan yang belum terpilih. Berarti nanti di sini 1 ditambah 2. 1 laki-laki ditambah 2 perempuan. Berarti nanti di sini ada 6 kemungkinan dari 2 laki-laki dan 2 perempuan ketika ketuanya harus laki-laki. Nah, kalau misalkan ketuanya harus laki-laki dan wakilnya harus perempuan, ya berarti nanti 2-2. Jadi ini saja lebih sering latihan gitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, di pertemuan 7 itu akan ada pengayaan. Jadi nanti akan saya berikan beberapa kisi-kisi. Jadi kisi-kisi soal untuk UTS yang kalian pakai untuk belajar. Seperti halnya kalau misalkan di kalkulus dulu pernah ada kan, setiap UTS sama UAS ada kisi-kisinya kan? Iya, kalau semester kemarin ada, Bu. Jadi sama seperti itu juga. Nanti saya akan berikan kisi-kisinya untuk proses belajar. Jadi nanti di pertemuan ke-7 itu tidak harus ada mic. Jadi kalian tinggal latihan. Nah, nanti juga akan saya berikan record hasil latihan soal yang sudah saya kerjakan seperti itu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu gambarannya. Ini kalau baru materi probabilitas yang pertama ya.
Berarti probabilitas materi pertama itu adalah menentukan menentukan titik sampel, kemudian berkaitan dengan analisis kombinatori, kemudian ada permutasi, kemudian ada juga operasi dalam himpunan. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau untuk berikut-berikutnya ya nanti sesuai dengan materi yang diberikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau misalkan belum ada, saya akhiri ya pertemuan pada hari ini. Semoga